Bismillahirrohmanirrohim. Faslun fi syuruti sholaati. Fasal tentang syarat-syarat sholat. Syarat adalah suatu hal yang menjadikan sahnya sholat, namun bukan bagian dari sholat. Syarat-syarat salat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya sebab syarat lebih utama didahulukan karena syarat adalah hal yang wajib didahulukan atas sholat dan wajib harus selalu ada dalam sholat. Syarat-syarat salat ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadat dan janabah. Bersuci secara bahasa adalah bersih dan lepas dari kotoran. Sedang secara syara adalah menghilangkan penghalang yang berupa hadat atau najis. Syarat salat ke-1 untuk yang pertama, yakni bersuci dari hadat adalah dengan cara berwudu. Lafaz wudu dengan membaca damah wawnya bermakna menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan sebuah niat. Dan dengan terbaca fathah wawnya bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Awal diwajibkannya berwudu adalah bersamaan dengan kewajiban salat 5 waktu pada malam Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat wudu. Syarat-syaratnya wudu, seperti halnya syarat-syaratnya mandi berjumlah 5 syarat. Syarat yang pertama adalah menggunakan air mutlak. Maka hadat dan najis tidak akan hilang, begitu pula tidak akan dapat membuahkan kesucian lain walaupun itu sunnah kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Air mutlak adalah sebuah penamaan air tersebut terikat dengan sebab mencocoki terhadap realita yang terjadi seperti air laut walaupun air tersebut menetes dari uap air suci yang mendidih atau larut di dalamnya sesuatu yang mencampuri. Hal ini berbeda dengan air yang tidak disebut kecuali selalu terikat dengan nama lain seperti air mawar. Air mutlak tersebut haruslah belum digunakan untuk kefarduan bersuci, yakni dari menghilangkan hadat kecil ataupun besar walaupun bekas bersuci dari mazhab Hanafiyah yang tidak menggunakan niat atau dari seorang anak kecil yang belum tamyiz untuk ibadah tawaf dan belum digunakan untuk menghilangkan najis walaupun najis tersebut dimafu, sedang keadaan air yang digunakan tersebut adalah air yang jumlahnya sedikit, maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kuloh. Jika seandainya ada air mustamal dikumpulkan hingga mencapai 2 kuloh, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan seperti halnya ada air yang terkena najis kemudian dikumpulkan hingga mencapai 2 kuloh dan sifat air menjadi sedikit dengan memisah-misahkannya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa air mustamal tidak akan ada kecuali pada air yang jumlahnya sedikit dan setelah terpisahnya air dari tempat digunakannya air tersebut walaupun secara hukum saja seperti melampauinya air dari pundaknya orang yang berwudu, atau kedua lututnya walaupun air tersebut kembali ke tempat semula atau air berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Benar bahwa air yang telah terpisah walaupun secara hukum dikatakan mustamal namun tidak masalah terpisahnya air dari telapak tangan menuju lengan bagi seorang yang hadat dan bagi orang mandi junub, dari kepala menuju semisal dada yakni dari setiap anggota yang secara umumnya air tersebut menetes. Cabangan masalah. Kalau seandainya seorang yang berwudu, memasukkan tangannya dengan maksud mandi menghilangkan hadat ataupun orang tersebut tidak berniat seperti itu, namun setelah berniat mandi junub, atau setelah mengulang 3 kali dalam membasuh wajah seorang yang hadat kecil atau setelah basuhan pertama, jika ia meringkas dengan 1 basuhan saja, dengan tanpa berniat itiraf,
dan juga tidak bertujuan mengambil air karena tujuan lain selain bersuci, maka air tersebut menjadi mustamal untuk selain tangannya dan baginya diperbolehkan untuk membasuh lengannya dengan air yang berada pada tangannya. Dan tidak ada perubahan. Dengan perubahan yang banyak, sekira perubahan tersebut dapat mencegah kemutlakan nama air, sebagaimana perubahan yang terjadi pada salah satu sifatnya air, yakni dari rasa, warna dan baunya, walaupun perubahannya hanya secara perkiraan atau adanya perubahan sebab sesuatu yang berada pada anggota orang yang bersuci menurut pendapat Ashab. Perubahan hanya akan terjadi apabila perubahan disebabkan oleh sesuatu yang mencampuri air, yakni mukhalid. Mukhalid adalah benda yang tidak terlihat berbeda dengan air, yang bersifat suci, dan air tersebut dapat terhindar dari percampuran tersebut, seperti minyak zafaran, buah dari pohon yang tumbuh di dekat air dan dedaunan yang dijatuhkan kemudian hancur di dalamnya, bukan debu dan garam air walaupun dijatuhkan ke dalam air. Tidak masalah sebuah perubahan yang tidak merubah kemutlakan nama air sebab perubahannya sedikit, walaupun terjadi keraguan sebagaimana seorang yang ragu apakah perubahan tersebut banyak atau sedikit. Dikecualikan dari ucapan saya, mukhalid adalah mujawir. Mujawir adalah benda yang terlihat berbeda dengan air seperti kayu, minyak walaupun keduanya dibuat wewangian. Sebagian dari benda mujawir adalah tetesan air yang mendidih walaupun sangat banyak dan baunya tampak jelas, berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Sebagian lagi adalah air yang mendidih sedang di dalamnya terdapat sejenis gandum dan kurma sekira tidak diketahui terpisahnya sebuah bentuk benda yang mencampuri air dengan tidak terjadinya penamaan yang lain seperti air kuah. Kalau seandainya sebuah benda diragukan apakah mukhalid ataupun mujawir, maka benda itu dihukumi mujawir. Dikecualikan pula dengan ucapanku, dapat dihindarkan dari air adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan seperti halnya kasus air yang berada pada tempat menetapnya air dan tempat mengalirnya air, seperti sejenis lumpur, lumut yang hancur, belerang, dan seperti perubahan sebab diam yang terlalu lama atau dedaunan yang berguguran dengan sendirinya walaupun hancur dan pohonnya jauh dari air tersebut. Atau perubahan terjadi dengan sebab najis walaupun perubahannya hanya sedikit, dan walaupun adanya air tersebut banyak, yakni 20 lebih dalam dua contoh perubahan dengan menggunakan perkara yang suci dan najis.